teman-teman, kembali lagi bersama aku, Salsa. Jadi kali ini kita akan belajar tentang teks berita. Teman-teman udah tahu belum pengertian teks berita? Atau teman-teman udah pernah belajar tentang teks berita belum? Kalau belum, ayo kita belajar sama-sama. Yang pertama ada pengertian teks berita. Teks berita adalah teks yang berisi laporan tentang peristiwa atau kejadian nyata yang terjadi di masyarakat dan disampaikan kepada publik melalui media massa seperti koran, televisi, radio, ataupun internet. Tujuan utama teks berita adalah memberikan informasi yang aktual, faktual, dan menarik kepada pembaca ataupun pendengar. Pasti teman-teman bingung tujuan teks berita itu apa sih? Jadi teman-teman, tujuan teks berita itu yang pertama memberikan informasi yang benar dan terbaru kepada pembaca ataupun pendengar. Yang kedua, membuat masyarakat mengetahui peristiwa yang terjadi di sekitar mereka. Yang ketiga, ada ciri-ciri teks berita. Ciri-ciri teks berita ada 5 teman-teman. Yang pertama, faktual, berdasarkan kenyataan yang benar-benar terjadi. Yang kedua, ada aktual, yaitu peristiwa yang baru atau sedang terjadi. Yang ketiga, objektif, yaitu tidak memihak, tidak ditambah ataupun dikurangi. Yang keempat, menarik, yaitu mampu membuat pembaca ingin tahu. Yang kelima, bahasa baku dan juga lugas, yaitu tentunya bahasanya jelas, padat, dan mudah dipahami. Keempat, kita akan belajar tentang bagian-bagian teks berita. Bagian-bagian teks berita ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, ada judul berita atau biasa kita dengar dengan headline, yaitu kata kunci atau ringkasan yang menarik perhatian dan mencerminkan isi berita secara garis besar. Yang kedua, ada orientasi atau kepala berita, atau biasa kita dengar dengan lead, yaitu berisi informasi paling penting menjawab unsur 5W1H secara ringkas. Yang ketiga, ada peristiwa atau isi berita, yaitu menjelaskan kronologi atau rincian kejadian, menguraikan fakta secara lengkap dan berurutan. Yang keempat, ada sumber berita atau penutup, yaitu menyebutkan narasumber atau pihak terkait, dapat berisi tanggapan, kesimpulan, ataupun imbauan. Selanjutnya kita akan membahas tentang unsur-unsur teks berita. Tadi teman-teman ada dengar aku ada sebut 5W1H. Jadi unsur-unsur teks berita itu terdiri dari 5W1H. Yang pertama ada what, apa yang terjadi. Yang kedua ada who, siapa yang terlibat. Yang ketiga ada where, di mana kejadiannya. Yang keempat ada when, kapan terjadinya. Yang kelima ada why, mengapa bisa terjadi. Dan yang terakhir ada how, bagaimana kejadiannya. Berikutnya kita akan belajar tentang kaidah kebahasaan teks berita. Yang pertama yaitu menggunakan kata kerja material, yaitu terjadi, melaporkan, menghancurkan, ataupun mengevakuasi. Yang kedua, menggunakan kata keterangan waktu dan juga tempat. Yang ketiga, menggunakan kalimat langsung maupun tidak langsung. Yang keempat, menggunakan bahasa baku dan informatif. Dan yang terakhir, banyak menggunakan kalimat pasif untuk menunjukkan objektivitas. Jadi teman-teman, kesimpulan dari kita belajar teks berita adalah bahwa teks berita adalah teks yang menyajikan laporan tentang peristiwa nyata yang terjadi di masyarakat secara faktual dan aktual, disusun dengan struktur yang jelas serta menggunakan bahasa baku dan unsur kebahasan yang tepat untuk memberikan informasi kepada publik melalui berbagai media massa. Berikut ada contoh dari teks berita, di mana judulnya yaitu Festival Budaya Melayu Riau meriahkan Kota Pekanbaru. Nah, teman-teman boleh lihat di sini udah dipisahkan, ada orientasi, ada peristiwa, dan juga sumber berita.
Oke, mungkin sampai di sini aja teman-teman. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh kita diskusikan sama-sama ya. Terima kasih, dadah.